bangkit, kita serukan nama Dia, dan biar kita semua hari ini terus bersuka cita dalam Tuhan. Amin. Mari kita tepuk tangan. Mari kita nyanyi dengan suara yang besar, suara yang kedengaran. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari kita semua maju. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Mari kita bangkit sekali lagi. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nyatakan nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Sekali lagi. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Katakan amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Haleluya. Nama Yesus di atas segalanya. Isihakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Haleluya. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi katakan. Nama Yesus, menara yang kuat. Yang percaya katakan. Kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Haleluya. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Yes. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Yes. Namamu Yesus di atas segala-galanya. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Haleluya saudara. Mari kita fokus di hadapan Tuhan pada pagi ini. Seringkali di dalam kehidupan kita mencari jawaban di atas setiap persoalan di dalam kehidupan kita. Seringkali kita juga merasa seperti kita sudah tak ada alat tuju, dan seolah-olah kita berada di dalam belantara yang begitu keram sehingga kita susah untuk keluar daripada masalah kita, sehingga kita susah untuk bangkit kembali. Tetapi saudara, mari kita pada pagi ini kita datang, kita ikuti jejak Tuhan, sebab di dalam Tuhan jejaknya sungguh sempurna. Biar kita pada pagi ini kita memahami apa yang Tuhan mau dalam hidup kami kita. Jangan kita hanya bersandar kepada keinginan kita sendiri, tetapi biar pada pagi ini kita membuka hati kita, kita katakan, Tuhan, ajarku untuk memahami apa yang Tuhan mau dalam hidup kehidupan saya. Biar kita
Kita pada pagi ini kita merelakan setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Biar Tuhan menggenapi apa yang rencananya kepada setiap kita secara pribadi. Haleluya. Mari kita naikkan lagu ini. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak Tuhan sungguh sempurna. Ajakku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sekali lagi kita naikkan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak Tuhan sungguh sempurna. Ajakku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Mari kita menghayati lagu ini sekali lagi. Mari kita selidiki di mana kita di hadapan Tuhan. Apakah jalan yang sedang kita ambil saat ini di hadapan Tuhan? Adakah kita mengikuti langkah Tuhan? Ataupun kita sekarang sedang sesat di jalan kita sendiri, dan kita tidak tahu bagaimana cara untuk keluar daripada jalan hidup kita? Mari kita selidiki hati kita, dan kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya
hidup ya Tuhan Yesus Tuhan. Oh haleluya. Tuhan, sekiranya Tuhan kami tersesat di jalan kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami mau mengambil langkah, kami mau mengambil keputusan ya Tuhan. Kami mau mengikut langkah-Mu, kami mau mengikut jejak-Mu ya Tuhan. Jejak-Mu yang sempurna, yang membawa kami ke arah hidup yang benar ya Tuhan. Biar kami tidak sesat di dalam jalan kehidupan kami. Biar kami sampai kepada tujuan hidup kami ya Tuhan, yaitu bersama dengan Engkau ya Tuhan. Oh Tuhan, seringkali kami tersesat, seringkali Tuhan kami dihanyutkan ya Tuhan oleh keindahan di dalam dunia ini ya Tuhan. Tetapi Tuhan, biar pada pagi ini kami mau mengambil keputusan, kami mau Tuhan Yesus hidup benar bersama dengan Engkau Tuhan. Kami mau mengikut langkah-langkah-Mu, jejak-jejak-Mu ya Tuhan. Oh haleluya. Salam semua. Tidak dengar. Salam. Ibu-ibu salam. Bapak-bapak. Anak-anak. Oke, sepanjang bulan ini seperti yang kita sudah dengar tadi ya dalam pengumuman, kita punya tema, subtema kita yaitu keluarga. Kalau sepanjang tahun kita punya tema ini crossover. Jadi sepanjang bulan ini kita akan berbicara tentang keluarga. Nah, hari ini saya minta semua yang anak-anak duduk dengan mak bapak. Dan satu lagi, handphone tolong off kalau boleh, ya, supaya tidak mengganggu. Nah, anak-anak duduk dengan ibu bapak. Oke, anak-anak duduk dengan ibu bapak. Mana yang ada sini? Yang bapak-bapak boleh peluk-peluk bini. Tidak boleh. Hanya sekali duduk ya. Oke, puji Tuhan, kita bersyukur karena kebaikan Tuhan. Dan memang Tuhan itu sangat baik. Sabtu lepas kami melayani di Rabu. Kami melayani di Kampung Sungai Miak. Dan puji Tuhan, malam itu ada 2 orang jiwa baru. Memang sudah lama dibawa tapi tidak kesampaian. Brother Vivian sampai surrender sudah. Puji Tuhan mereka ikut waktu itu, dan walaupun istri dia bagi tahu, saya tidak mau ikut dulu. Kalau sama ikut saya tidak mau main-main, saya mau betul-betul kalau mau ikut. Minta maaf dia bagi tahu, saya tidak akan dapat. Hanya suami saya saja dia bagi tahu, dan oke lah, tak apa. Mungkin minggu depan kami doakan kami suami istri dan Pastor William dengan Cikgu Norita. Dan waktu mau mulai ibadah, tiba-tiba dia muncul. Nah, itu satu mukjizat. Satu mukjizat yang luar biasa karena Tuhan itu baik. Amin. Nah, hari ini kita belajar mengenai keluarga. Dalam Efesus 5, 22 sampai 23. Ada? Oke, right. Nah, ayat 22 dan 23, bahagian istri, saya minta istri yang membaca ya dengan suara yang sangat kuat seperti waktu marah suami. Ayat ke-22, 23, 24. Ya, oke. Istri-istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Amin, suami. Wah, lemah mereka punya. Mungkin selalu kena marah di rumah. Oke, 25, 26, 27, 28. Suami yang baca. 1, 2, 3. Kuatlah sikit. Aduh.
Seperti mana waktu kamu marah anak kamu, teriak anak kamu. Macam itu dia punya suara. 1, 2, 3. Hai suami. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasihinya dan merawatinya, mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena itu kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, kata firman Tuhan, bagi kamu masing-masing berlaku. Maknanya ada timbal balik. Kasihilah istrimu seperti mana dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Oke, ini bahagian anak-anak. Mana anak-anak? Jom, high flyers. 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Amin, amin. Nah, sebelum saya teruskan firman, ada teka-teki. Kalau dulu hadiah dia baru roti kan, hari ini oke, saya serahkan bagi Pastor Peter. 50 ini. Oke, siapa yang dapat jawab? Saya bagi kamu masa. Dia yang dapat duit itu, termasuk saya punya istri, dia tidak tahu ini. Oke, termasuk saya punya istri, dia tidak tahu ini. Nah, di rumah kita, apa benda yang paling berat? Apakah benda yang paling berat sekali di rumah kita? Semua rumah ada ini. Istri jangan, nanti yang ada body tersinggung lah dia, jangan. Kalau tidak ada yang jawab, itu Pastor Peter punya 50 ringgit. Siapa yang boleh jawab? Dia punya. Sekali lagi, apakah benda yang paling berat di rumah kita masing-masing? Apa? Dua orang lagi jawab? Tanggung jawab. Lagi? Oke, nanti kita sampai ke poin seterusnya. Saya bagi tahu jawaban. Dan kau pikir-pikir, saya bagi peluang lagi. Oke. Nah, first, apa maksud keluarga? Nah, keluarga, bila kita lihat di situ kan, kalau kita renung, kenapa kita dipanggil keluarga? Ada kaitan darah dan daging. Ada kaitan darah dan daging. Nah, di situ ada dua kategori. Oke, kamu boleh salin atau apa? Nah, kalau tidak sempat, saya nanti akan bagi video filenya di grup kita. Nah, ada dua kategori, jasmani dan rohani. Nah, kategori jasmani ialah seperti Pastor Peter dan anak-anak dia. Ini kategori nanti dulu, belum lagi, sana lagi. Slow, nanti sampai tahun next baru. Oke, jasmani ialah seperti mana Pastor Peter anak-anak dia, atau Brother Awang, atau saya punya anak, keluarga. Itu adalah dari segi jasmani. Rohani, nah kenapa kita di gereja keluarga GBM Care? Kenapa kita dipanggil begitu? Itu juga ada kaitan darah dan daging, yaitu darah dan daging Yesus. Darah Yesus yang menyatukan kita, seperti mana tadi, dan daging Yesus yang diremukkan itu juga kita punya bahagia. Nah, di situ yang menyatukan kita, menyambungkan kita
mempersatukan kita. Sebab itu kita dipanggil keluarga GBMKL. Ataupun di mana-mana lah. Oh, ini keluarga saya, keluarga Kristen. Oh, saya ada satu keluarga baru. Bila kita tanya lebih sedikit, oh sebenarnya saya tinggal di sana atau begini begitu, dan mereka bawa saya ke gereja. Nah, sebab itu kita dipanggil, kalau dalam hal rohani, kita adalah keluarga. Kita disatukan melalui darah dan tubuh dan darah Yesus. Nah, bagi keluarga sendiri secara jasmani, seperti mana kita punya anak lah, ya, ada darah dan daging. Sebab itu kalau kadang-kadang ada case sampai dibawa ke forensik, ini siapa punya, dan mereka akan cek DNA itu. Nah, mereka boleh tahu siapa punya. Kadang-kadang rambut pun boleh tahu kan. So itu adalah kaitan kita. Kategori ada dua kategori, jasmani dan rohani. Nah, kita ke poin yang pertama. Baru poin Nah ini, oke, biar dia punya tabir buka dulu. Dia melambung-lambungin angin kuat kon. Oke, istri kepada suami. Nah, dengar. Di dalam ayat yang ke-22, ya. Hai istri. Tadi istri yang bacakan. Maknanya bukan kami yang suruh, kamu sendiri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Nah, mungkin pengalaman kita di rumah masing-masing ada. Seringkali kan ada banyak pertelingkahan, banyak pergaduhan di rumah karena istri tidak tunduk. Nah, apa itu tunduk? Apa maksudnya tunduk? Pertama, menyerahkan otoritas sepenuhnya kepada suami. Nah, saya ambil contoh. Mungkin kita tertanya-tanya. Adam dan Hawa. Kenapa terjadi dosa yang pertama? Kenapa Hawa boleh menyeret? Sedangkan sudah diberitahu dengan awal, seawalnya, paling awal, itu buah larangan tidak boleh. Dan kenapa manusia boleh jatuh? Yang pertama, dia tidak secara otoritas, dan dia tidak ada, maknanya dia tidak tanya Adam, dan dia main makan. Nah, begitu juga dalam keluarga kita, ada banyak pergaduhan yang terjadi. Keluarga-keluarga yang ambil air juga, ada banyak yang terjadi pergaduhan, pertelingkahan, perselisihan dalam keluarga karena istri naik kepala. Ada amin? Mungkin ada pengalaman tuh yang amin ya. Jangan amin Pastor Vito. Saya tahu Pastor Vito punya istri luar biasa. Dia tidak akan pijak kepala. Dia mungkin ketuk adalah menyerahkan otoritas sepenuh kepada suami. Ada banyak hal keputusan dalam rumah tangga karena tidak diserahkan otoritas kepada suami, tidak bertanya kepada suami, dia main langgar, dan sebab itu terjadi satu pergaduhan. Seperti yang saya pernah cerita, seorang ibu, dia kata dia hanya suka, dia cerita sendiri dengan kami, dan dia letak tato di sini dan di sini. Mungkin dua tempat lah, sebab badan saya tidak tahu. Itu perempuan ada apa? Mata dia sebenarnya tidak nampak, tidak. Nah, dia ingat dia ikut kawan-kawan dia. Ibu ini sudah 50 lebih tahun. 40 lebih, sorry. 47 lah sekarang kalau tak silap. Kecil dari saya sedikit. Nah, dia buat tato itu, dia kata hanya suka-suka. Dan saya ingat berapa lama dia bagi tahu kami, berapa lama mereka bergaduh. Suami dia tidak mau ada tato. Dan dia main buat keputusan, dia punya otoritas, dia ambil otoritas suami dia buat sendiri. Nah, ini yang menyebabkan mereka bergaduh. Ada banyak hal-hal yang sangat-sangat penting sebenarnya perlu suami yang buat keputusan, bukan istri yang main lajang. Saya harap kita punya keluarga tidak ada yang begitu. Dan kalau ada yang sebegitu sebelum ini, mari kita bertobat. Karena hal-hal seperti ini banyak berlaku pergaduhan, pertelingkahan. Dan apalagi kalau istri sudah naik kepala, dia tidak mau tunduk lagi. Saya tidak heran kalau boleh jadi perceraian. Karena istri kata, saya benar. Oke, saya ada duit. Oke, saya ada pelajaran. Saya begini-begini. Kamu siapa? Kadang-kadang ada sampai seperti itu terjadi dalam keluarga.
Kami melayani keluarga sudah bertahun-tahun, banyaklah kisah-kisah yang kami dengar. Dan ada banyak hal juga berpunca daripada si istri. Kalau sebelum ini kan, kalau orang bercerai, saya punya pemikiran dan istri salah suami, istri salah suami. Setelah kami melayani berbagai lapisan masyarakat, keluarga-keluarga yang mau bercerai, ini itu semua, kebanyakannya sebenarnya saya punya istri di sini. Dia sendiri pun ayah, sehingga suami. Sekarang dia beritahu, banyaklah istri yang penyebab. Ini dia ada di sini. Kalau dia ada di sini, saya tidak berani cakap, tapi dia ada di sini dan dia sendiri bagi tahu. Dan sebab itu kebanyakannya kenapa pergaduhan atau sampai perceraian terjadi karena istri tidak tunduk. Otoritas yang sebenarnya daripada suami atau hak suami diambil, dia buat keputusan sendiri dan dia main jalan sendiri. Saya harap hari ini kalau ada sesuatu dan orang muda-muda juga, lain kali kamu akan berkawin. Ingat ini. Ingat ini. Mungkin juga kadang-kadang si ibu lebih rohani daripada suami dia. Mungkin dia lebih taat kepada Tuhan, atau mungkin suami belum lagi benar-benar dengan Tuhan, atau mungkin belum percaya Tuhan. Nah, kadang-kadang kerohanian itu akan membuat kita jadi sombong dan kita menghakimi suami. Wah, ya begini-begini, kalau ikut Tuhan begini-begini, kalau ikut Tuhan tengok begini-begini. Tidak perlu begitu. Karena suami bukan mau ikut Tuhan, tapi dia mau lari daripada Tuhan. Ingat, yang muda-muda, yang bujang-bujang, ada berapa orang sini? Ramai juga. Lelaki yang bujang kurang. Kami doakan supaya Tuhan hantar, ya. Semua ada boyfriend sudah lah saya. Amin. Menyerahkan otoritas sepenuh kepada suami. Hala 7. Nanti bahagian suami. Hala 7 sebenarnya suami yang perlu terdekat. Karena suami adalah kepala keluarga dan Kristus adalah kepala keluarga. Sebab itu setiap suami sebenarnya harus berpandukan Tuhan. Dan baru istri boleh tunduk. Nah, yang kedua, berkorban untuk suami. Nah, sebelum itu ada beberapa hal perbedaan. Supaya kita tahu perbedaan antara lelaki dan wanita. Nah, wanita ada yang sangat-sangat mereka teliti kan, betul. Dan mereka kalau hal simpan duit sebenarnya wanita paling pandai simpan duit. Kalau wanita gaji begini dia boleh simpan duit. Kalau lelaki bertaburan dia punya duit, termasuk saya. Tapi cuma satu yang kalau boleh itu jangan ada, simpan kesalahan. Ya pandai simpan duit, pandai simpan kesalahan suami. Kita bergaduh hari ini, dulu sekali kami bilang, kita kawin lah. Sekali anak pun sudah 30 lebih tahun. Maknanya 30 tahun dahulu dia masih ingat. Lelaki hari ini, saya macam hari semalam, saya lupa saya punya tali pinggang. Aku lupa kalau lelaki. Kesalahan istri pun dia tidak akan ingat. Adakah Pastor Jun? Pastor kita memang tak ada lah. So itu perbedaannya lelaki dan wanita. Keistimewaan mereka pandai simpan duit. So kalau kita yang tidak pandai simpan duit, marilah kita belajar sama-sama. Happy sudah dia. Kedua, berkorban untuk suami. Nah, kamu tahu kan, lelaki macam-macam punya hal, macam-macam punya sikap, sifat semua. Ada bermacam-macam. Nah, termasuk kamu yang muda-muda, satu hari nanti kamu berkawin. Kamu perlu ada kesabaran menghadapi suami kamu. Ada macam-macam sifat lelaki yang istri atau perempuan tidak suka. Tapi bila sudah diikat nikah, kamu perlu sabar. Ada banyak hal juga terjadi, pergaduhan terjadi, pertelingkahan terjadi karena kurang kesabaran. Melenting,
Bermacam-macam lah. Sebab itu saya pernah katakan dulu, bila tanya suami kenapa tidak mau balik rumah, di rumah ada neraka. Apa maksud dia? Baru masuk rumah, biasanya kalau sebenarnya begini tahu, suami masuk rumah kalau siapa yang suami atau istri lah sama-sama. Bila masuk rumah, kalau boleh kami pernah beritahu satu ibu, kamu lepas mungkin. Bila suami dia masuk, dia kan sibukkan main handphone. Nah, bila suami dia tidak lihat begitu, prang itu grill semua sampai naik atas dia cakap bim, papa tahu apa sudah dia buang. Nah, kami bagi tahu dia, waktu suami kamu masuk, kalau kamu di rumah, tolong buka pagar, tolong buka pintu. Kamu suami-suami atau istri yang ada di rumah, atau suami yang balik dulu, coba kamu lakukan ini. Kamu kena tamparkah, kamu kena senyum. Suami atau istri balik, tolong buka pintu. Saya praktikkan dalam keluarga, dan hasilnya sangat-sangat luar biasa. Amin. Berkorban untuk suami, perlu kesabaran. Kalau ibu hilang kesabaran, suami-suami akan gagal. Kalau ibu hilang kesabaran, ingat, dengar ini, suami tidak tahu arah kemana. Sebab masuk rumah sudah menengking, sudah marah-marah, pasti pergaduhan terjadi, pasti. So perlu kesabaran. Nah, pengorbanan yang kedua, memahami dan menerima apapun sikap suami atau suami ada sama ada baik atau buruk. Ya. Nah ini. Kadang-kadang kita mengharapkan seorang lelaki yang sangat-sangat perfect. Nah, saya pernah post di Facebook hari itu. Memang ada orang bertanya-tanya, kenapa keluarga saya bahagia? Jadi kenapa kadang-kadang, wah suami kamu baiklah. Sebenarnya bukan saya baik, istri saya yang memahami saya. Segala sikap-sikap baik atau buruk saya, dia terima. Siapa saya yang layak kawin dengan dia? Kalau ikut betul-betul, saya tidak layak kawin dengan dia. Kalau ikut betul-betul, siapapun kita suami sini, kamu tidak layak dengan istri kamu. Tapi istri, karena istri perlu memahami sifat baik atau buruk suami. Perlu menerima. Kalau kamu hanya menerima yang baik-baik, saya bagi satu ini. Saya bagi kamu dengar ini suara. Nah ini orang suami dia sudah mungkin 6-7 tahun sekolah Alkitab. Istri juga umur daripada mungkin dalam sekitar 18-19 dia sudah memimpin kelompok sel. Mereka lulus Alkitab sangat-sangat tinggi, dan mereka ada berkhotbah kadang-kadang ribuan orang pun korna. Nah ini 3 minggu lepas pertengahan bulan 8. Nah ini istri, kamu dengar baik supaya yang suami atau istri dengar baik, supaya kamu tahu bagaimana untuk menerima sikap suami yang mungkin hari ini sebelum ini sangat gagal kamu kata, dan kamu akan mungkin kamu pernah terpikir cari suami yang baik, yang bagus. Ini 3 minggu lepas. Nah, kalau kamu ingat bahwa kamu mau mencari suami yang perfect, ini dua-dua adalah lulusan Alkitab. Dan istrinya, ini umur mereka 50 lebih tahun sudah sekarang,
lebih. Dan suami banyak kali khotbah sampai bukan lagi ratusan orang, ribu pun dia pernah khotbah. Tetapi istri boleh disakiti. Maknanya siapapun suamimu, apapun kedudukan mereka, siapapun mereka, tidak ada yang boleh menjamin kamu bahagia kalau kamu tidak terima apa adanya suami kamu. Itu poin saya. Kamu tidak akan mengalami kebahagiaan kalau kamu tidak belajar menerima baik buruk suami kamu. Waktu kita diikat nikah, kita akan sudah berjanji kita sehidup semati, dalam suka dan duka. Nah, duka itu bermakna bukan karena ya kamu tidak ada makan begini, tapi duka maknanya waktu saat kamu disakiti suami, itulah masa duka kamu. Dan kamu sudah berjanji waktu ikat nikah kamu rela sehidup semati. Sebab itu tidak mungkin kamu bahagia kalau kamu tidak menerima apa adanya suami. Kalau kamu mencari, oh saya mau seperti ini, orang ini sebab dia ada lulusan Alkitab, atau begini-begini, atau dia baiklah begini, walaupun dia orang biasa. Sebenarnya mereka bahagia bukan karena suami itu baik, tapi istri dia dapat menerima apa ada suami. Dan ini adalah kunci. Kalau kita di sini yang sering kali disakiti suami, ingat ini, terima apa adanya. Bisa percaya, kamu akan mengalami kebahagiaan. Saya dengan istri, kalau dikira betul-betul, ada banyak hal yang boleh kami berkata, ada banyak hal yang boleh kami berselisih. Tapi kenapa kami bahagia? Sebab saya menerima, dia menerima apa adanya kami. Dan di situ kami boleh cari jalan keluar. Amin. Terima. Mulai hari ini, jangan komplain, jangan menghakimi, jangan cakap ini cakap itu, tapi terima apa adanya suami. Terima semua sikap baik dan buruk karena dia adalah suamimu. Dan saat kamu belajar menerima, saat kamu sudah menerima, saya banyak hal-hal yang menjahat kau sebenarnya, tapi kenapa dia berbahagia dengan saya? Sampai dia pernah 2 kali kasih cari saya perempuan. Kalau kamu tahu, kalau saya mati, ini perempuan, mesti ini perempuan, sebab ini boleh jaga suami saya. Begitu sayangnya dia dengan saya, tapi saya tidak mau dia mati. Bukan itu. Betul. Ada siapa istri yang pernah standby suami dia? Ada? Belum cukup baik. Kurang. Tapi maksud saya, karena dia menerima saya apa adanya. Dia terima segala yang baik buruk daripada saya, sebab itu dia bahagia. Bukan karena saya baik, ingatlah, bukan karena saya baik, tapi karena dia menerima apa adanya saya, dan dia bahagia. Sama dengan kita semua di sini, yang bujang-bujang. Saat kamu sudah berkawinan, kalau kamu mau mencari yang salah fair, siap. Kamu mungkin pernah dengarkan orang yang diurapi di seluruh dunia pun boleh pernah Benhin, kamu pernah dengarkan, pun boleh jadi selingkuh. Tidak ada suami lelaki yang perfect selain Tuhan Yesus. Tapi saat kamu menerima seadanya, kamu akan jadi keluarga yang perfect. Amin. Seterusnya, belum lagi adalah turun dulu, belum lagi menyokong aktiviti atau hobi suami. Nah ini sangat remeh-temeh lah. Tapi bagi saya secara pribadi, ada banyak hal yang membuat di sini hubungan suami istri itu luar biasa. Saya bagi contoh beberapa. Contohnya kami yang suka badminton dan istri ikut. Macam oleh semua istri kami ikut. Rada awam. Walaupun Mary belum lagi mulai main. Sekunderitas Pas William. Bila kami ke gelanggang, mereka ikut. Dan ada sesuatu yang luar biasa di situ. Betul. Ada sesuatu yang luar biasa di situ. Macam dulu Brother Benedict selalu dia seorang. Sekarang mereka sama-sama. Saya tengok keluarga mereka, anak-anak mereka main sama-sama. Sangat-sangat luar biasa. Contoh juga satu, memanggang.
ini berada bawah mana? Nah, Tuan Awang di belakang. Dia suka memanggang. Kalau Mary marah-marah dia, macam semalam. Kalau Mary marah-marah, janganlah, ayo dengan pasal bilang, si gobok itu, janganlah, tak usahlah kita makan di rumah. Kami sama-sama memanggang semalam. Dan luar biasa dia, makan banyak pagi. Tidaklah, bukan. Ini maksud saya. Kalau kita sama-sama dimanapun, sama hobi istri atau hobi suami, kita saling menyokong. Dan saya percaya di situ ada satu ikatan yang tanpa kamu ketahui, tanpa kamu sadari, ikatan itu akan semakin kuat dan semakin kuat. Suami suka memancing. Kalau istri biarkan dia, lama-lama setelah ada perempuan yang suka memancing juga, dia pancing itu perempuan, bukan dia pancing ikan. Lebih baik kalau suami dia suka, baik istri dia ikut memancing, jadi dia tidak perlu pancing perempuan, dia pancing itu ikan, betul. Soalnya ini memang kamu tidak lihat kalau kita tidak lihat, tapi ada sesuatu di situ yang boleh mengikat kita sebagai suami istri semakin erat. Amin. Haleluya. Yang bujang-bujang ini, ingat ini, satu hari nanti kamu kawin dan sampai sebegitu juga. Ada waktu-waktu begitu kamu akan lalui. Oke, seterusnya. Wah, ini suami kepada istri. Ayat ke-25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah, kalau sudah dikatakan seperti mana Kristus mengasihi jemaat, itu kasih itu adalah sangat-sangat luar biasa. Dia bagi contoh, dia ambil petikan ini, dia ambil firman ini, ambil Yesus sebagai contoh. Nah, sebab itu kenapa tuntutan kepada suami sangat tinggi. Nah, seperti mana Adam dan Hawa, balik kepada itu cerita itu. Kalau si suami, si Adam itu benar-benar mengasihi istri dia, dia akan jaga istri dia. Kenapa si Hawa sampai boleh makan buah itu? Karena Adam tidak peduli dia. Mereka mungkin satu sini satu sana, dan sampai iblis sempat muncul. Nah, begitu juga dengan kita sebagai suami. Nah, di dalam 1 Yohanes 4:8, dengar ini baik. Barang siapa tidak mengasihi istri, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Sangat jelas ya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Maknanya kalau kita tidak mengasihi istri, kita tidak kenal Tuhan. Walaupun kita ke gereja, Tuhan begitu mengasihi. Yesus seperti mana kita makan dan minum perjamuan kudus, dia begitu mengasihi kita, dia begitu mencintai kita, dan dia ambil ini seperti mana Kristus mengasihi jemaat. Dan kalau kita yang tidak mengasihi, khususnya di dalam keluarga, kita sambil contoh dalam keluarga, kalau si suami tidak mengasihi istri, dia tidak kenal Tuhan, walaupun dia pergi ke gereja. Ini satu tuntutan. Dan kesemua ini sebenarnya di dalam firman ini ya, ini bukan informasi, ini adalah perintah. Tunduklah, kasihilah, ini adalah perintah. Dalam Alkitab ada informasi, ada pengajaran, ada perintah, beberapa hal. Dan ini adalah salah satu mengasihi atau kasihi. Ini adalah perintah. Makanya kalau kita langgar perintah, kita langgar firman Tuhan. Kalau suami tidak mengasihi istri, kita sudah langgar firman Tuhan. Satu ayat lagi, oke, next. 1 Yohanes 3:14. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yang karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Sangat jelas. Maknanya kalau kita tidak mengasihi istri kita, kalau kita membiarkan dia disakiti, dia dilukai, kadang-kadang sebenarnya kalau kita tanya istri ya, satu tampar dan satu sakiti hati dia, mungkin mereka lebih sanggup ditampar daripada disakiti hati dia. Dan ini yang sering kali suami lakukan. Ini yang sering kali suami sudah abaikan. Mereka bukan hanya menyakiti saja dari segi fisikal atau jasmani, tapi sampai dalam hati mereka dengan kata-kata mereka menyakiti istri.
Sedangkan ini tuntutan. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari alam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Perintah Tuhan kepada suami. Di situ tidak berlaku kasar sehingga melukai istri dari luaran dan dalaman. Saya ingat, Susi pun ingat ini. Waktu kami sewa dulu sama-sama, dia masih bujang lain, tinggal sama-sama dengan kami tinggal. Di depan kami itu ada suami istri. Wah, kalau buka dua, oh itu dia yang sudah punya suami. Dia ambil itu segala macam di rumah, prim-pram begitu. Ada macam-macam gaya dalam kehidupan keluarga. Itu terbaliklah, kebanyakannya suami yang mengasari istri. Sebenarnya kalau kita selidik betul, walaupun istri itu marah, jarang mereka ucapkan kata-kata yang menyakitkan sampai ke dalam. Tapi kalau suami, walaupun dia tidak marah, dia hanya sekadar berkata sesuatu, dia boleh menyakitkan sampai ke, bukan dalam hati, dalam tulang sumsum si istri. Ini lelaki. Tapi hari ini kita belajar, jangan berlaku kasar sehingga melukai istri dari luaran dan dalaman. Ada berapa ramai orang atau istri yang tertekan kena sikap suami. Berapa ramai yang ketakutan, sangat ketakutan karena takut suami. Sabtu lepas, waktu kami tunggu laling, dia suka sekolah dan kami duduk di satu tempat. Dan di sini nih ada speaker semua itu yang kan kalau ada itu kanibal lah, kanibal dan sukaneka, sukan dan kanibal dan hari kentin juga. Speaker itu bahasa pum begini kan mereka punya musik. Saya dan istri duduk di satu tempat. Tiba-tiba betul-betul terkejut tau. Wah, begitu tahu. Tengok begini. Saya ingat apalah ini. Saya ingat dia teriak anak dia lah. Bolehlah kalau teriak anak dia. Sekali dia teriak istri dia. Depan kami. Saya terkejut. Bukan dalam rumah tahu. Depan kami itu begitu banyak orang, begitu besar itu speaker, begitu kuat itu speaker. Tuh suami punya suara lebih kuat daripada speaker. Terkejut kami. Tengok kalau dia pukul si dia, saya dulu pukul. Lama sudah ini. Betul. Di depan begitu menyakitkan. Telinga saya pun sakit kok. Dia buat begitu. Saya tidak mau cakap apa bangsa lah. Sebab semua bangsa pun ada masalah begini. Ikut hati. Semua bangsa ada bangsa itu punya masalah. Saya teriak. Bayangkan kalau pastor kita teriak, saya tidak tahu macam mana. Tolonglah suami jangan teriak. Mungkin saya ada pernah teriak kan, istri. Mereka tidak mau dilukai. Mereka tidak mau dipermalukan. Mereka perlu dikasihi. Amin. Suami. Yang kedua, harus sabar dan menerima sikap positif maupun negatif. Nah, sama juga dengan wanita. Harus sabar atau istri lah. Kalau wanita, semua wanita, ramai wanita di sini. Nah, harus sabar. Ada timbal balik dia. Harus sabar dan menerima semua sikap positif maupun negatif istri. Nah, siapa pernah waktu kita memandua istri tidur? Ada? Dia siap angkat kaki lagi di dashboard car. Ada nggak? Lepas itu kita yang memandu suami ini, waktu itu ngatu, ada nggak? Sabar, amen. Lepas itu sudah lama kita mandu, dia tiba-tiba terbangun. Mana sudah ini? Kita cakap,
baru sini kita obsession lah kan, menolak. Ini cerita-cerita tidak kenal dengan siapa yang maupun yang hidup atau yang mati. Tiba-tiba dia bangun. Mana sudah ini? Oh sini. Lamanya dia cakap. Oke, kita sabar. Kita sabar. Harus bersikap sabar, suami ya. Sikap sabar dengan sama ada baik atau buruk. Pas itu dia terbangunkan dan ngangam hidungnya tersumbat. Kan sebab itu ada dia punya silent night di sini kan. Itu silent night. So tiba-tiba dia korek. Ini pula ini yang kasih saya dia plastik lagi tuh. Nah, suami yang tidak rambut oke lagi macam pasal itu. Ting tinggi cermin. Kalau suami yang ada rambut ting mas ini, kita rasa masih apa ini? Apa ini? Kita hidur, kita sabar. Apa dia punya apa tahu? Bila kita, motornya apa dia punya? Macam mana dia punya muka? Hihihi, macam itu. Itu cerita saja. Tiada. Tapi kalau ada, minta maaf salah. Nah, poin saya di sini, apapun sifat istri kita, apapun, sama ada positif atau negatif, kita suami harus menerima, karena kita sudah kawin dengan dia. Di dalam nikah, sama juga ditanya kepada istri, ditanya kepada suami. Betul? Sanggupkah kamu? Maukah kamu? Bukan hanya suka, tapi dalam keadaan duka. Dan banyak orang gagal, banyak keluarga termasuk keluarga Kristen, mereka gagal waktu di dalam perkataan duka itu. Kalau di dalam perkataan suka mereka oke, tapi bila di dalam duka itu mereka tidak boleh bertahan. Mereka tidak boleh bertahan. Harus sabar. Nah, sebagai contoh, yang suami yang saya rasa sangat respect. Saya sangat respect dengan suami ini. Kalau saya di tempat dia, saya kalah. Nah, waktu dia call saya, satu hari dia call saya, dia beritahu dia bawa satu orang, kawan mereka kerja itu, dan itu tinggal dengan istri dia lari dan sewa satu tempat, dan orang ini berdekatan dengan tempat tinggal istri dia, dan tiba-tiba ini perempuan tanya, dia cakap, kamu sudah cerai kan? Dia cakap, sebab saya nampak istri kamu ada dua lelaki sudah, dia cakap, lain-lain lelaki. Oh, dia beritahu saya, ayo pastor betul sakit hati. Dia beritahu orang, saya belum cerai lagi lah. Dan bayangkan waktu dia pergi ke rumah perempuan ini rumah istri dia, itu lelaki yang selingkuhan dia ada, mereka satu keluarga sembunyikan lelaki itu. Dan sudah berapa kali mereka naik turun yang mahkamah, dan bulan depan sekali lagi. Sebab kami bagi tahu dia jangan sign perceraian itu, surat itu. Berkali-kali. Dan hari itu dia call saya, dia istri sudah balik dan lari lagi. Dia bagi tahu, pastor saya kena gelombang kedua tsunami lah, dia cakap. Kita sudah tahu dia istri lari. Tapi sampai hari ini dia tetap mengasihi istrinya. Dia tetap menerima apa adanya istri dia. Walaupun sudah berkali-kali keluar rumah, tidak tinggal dengan dia, tinggal dengan lelaki lain, dia tidak pernah membenci istri dia. Sampai hari ini dia tetap mengasihi istri dia. Kita suami, kita perlu ada sikap seperti ini. Amin. Jangan lupain mereka dari jasmani, dari hati, ataupun daripada luaran. Begitu juga dengan istri. Terima apa adanya suami kamu. Satu lagi suami. Ini pun saya sangat respect. Betul-betul saya surrender. Nah, kami layani istri dia penghujung tahun lepas kalau tak salah itu. Awal tahun ini. Nah, dia selingkuh. Dia beritahu dia kepahitan dengan diri dia sendiri, dan bila kami tahu sebenarnya dia selingkuh waktu suami dia outstation.
dia selingkuh dengan lelaki Bangla. Orang Kristen ini, dan sampai hari ini setelah suami dia mengampuni dan kami doakan istrinya dan dia minta ampun dengan Tuhan, sampai hari ini mereka bahagia. Ini suaminya, saya sangat respect. Ini adalah orang yang mengikuti firman ini. Bagaimana kita dengan suami yang lain? Mari kita sama-sama menerima apa adanya suami atau istri. Segala keburukan atau apapun kita terima. Amin. Oke, hibah untuk anak kepada ibu bapa. Efesus 6:1-2. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji itu. Dari dalam Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, kata firman Tuhan, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amsal 10 ayat 17. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Mengindahkan maknanya diambil berat atau dia terima didikannya. Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Oke, dekati kita di. Siapa boleh jawab? Apa benda yang paling berat di rumah? Didikan. Apa? Tanggung jawab. Hah? Tanggung jawab. Lagi? Bagi pulang 50 ringgit. Kalau tidak pasti pintu punya sudah. Siapa istri boleh jawab? Benda yang paling berat di rumah ialah ini. Pasti pintu punya sudah. Sebelahnya pasti pintu. Benda yang paling berat ini. Betul lah tidak? Bila mereka sudah pegang ini, kamu suruh anak-anak kamu buat kerja, mereka mudah untuk berdiri kan tidak? Mereka ada satu beban yang 100 tan mungkin, kalau boleh. Mereka tidak boleh berdiri buat kerja apa yang kamu suruh. Sebab itu ini kenapa paling berat. Tanggung jawab, kalau kita di dalam Tuhan, tanggung jawab itu memang berat, tapi tidak seberat itu. Jadi kalau ini yang menguasai anak-anak kita, berapa ramai anak-anak kita sudah, saya boleh katakanlah pinjam perkataan ini ya, sudah kurang ajar karena ini. Bila kita suruh nanti, bila kita suruh ini, bila kita suruh itu, mereka sudah tersesat dengan ini. Ini yang mereka sehingga mereka tidak lagi dapat dididik. Betul ini yang paling berat ini. Kadang-kadang bila kita suruh, walaupun anak kami masih kecil begitu dia sudah boleh buang muka. Tapi itu kenapa ini paling berat? Telepon yang paling berat, yang merosakkan banyak orang. Anak-anak muda yang ada di sini. Waktu kamu masih sekolah, ibu bapak kamu berusaha untuk mencari duit untuk kamu bersekolah. Kadang-kadang bila kita bawa sesuatu benda balik rumah untuk mungkin macam anak kami lah, dia bawa balik, PIBG lagi, ini itu, kadang-kadang 100 lebih, 10 ringgit, tidak habis-habis. Tahukah kamu bahwa kami sebagai ibu bapak berusaha mencari uang itu demi untuk menyekolahkan kamu. Dan setelah kamu bekerja, kamu kurang ajar dengan ibu bapak kamu. Kamu tidak mendengar didikan, kamu menolak didikan, malah kamu bosan, kata Tuhan, bosan dengan didikan. Betul. Ini terjadi sekarang ini. Kita tidak mau dengar lagi. Bukan lagi sebenarnya lah, kalau kita yang sudah bekerja, kita bagi uang kepada ibu bapak kita. Itu tanggung jawab kita sebenarnya. Waktu kita masih kecil, itu tanggung jawab mereka untuk menyekolahkan kita. Setelah kita bekerja,
tanggung jawab kita ialah membalas budi mereka, bukan kurang ajar dengan mereka. Ini masalah banyak remaja sekarang. Ini terlalu berat sehingga mereka tidak boleh dididik. Anak-anak muda, high flyers, ingat, satu hari nanti bila kamu berkawin, ada anak, kamu akan tahu apa yang kamu lakukan dengan ibu bapak kamu. Kalau hari ini kita sebegini, satu hari nanti apa yang kita tabur itu kita akan buat. Apa yang kita buat dengan ibu bapak kita hari ini, anak-anak kita nanti akan buat dengan kita. Sistem hukum tabur dan tuai ini sangat jelas. Apa yang kamu buat itu yang kamu tabur, apa yang kamu tanam, apa yang kamu buat itu yang kamu terima nanti. Apa yang kamu tabur, sama ada baik atau buruk, apa benih yang kamu tabur itu yang kamu akan terima. Nah, ini kenyataannya sekarang. Saya berharap hari ini kita sudah belajar firman. Anak-anak yang ada di sini, mulailah menghormati ibu bapak. Kalau mereka di kampung, kalau mereka antar duit, memang kadang-kadang ada ibu bapak yang mereka sebenarnya mereka berada. Mereka tidak mau uang kamu, tapi mereka mau uang kamu. Saya punya bapak dulu bagi tahu, bila saya bagi duit, dia cakap, saya tidak mau nih, yang penting kamu ada balik sudah. Itu sebagai ibu bapak. Belajarlah kita untuk bertanggung jawab pada ibu bapak. Amin. Kamu yang bekerja, hormati ibu bapak kamu. Kalau mereka perlu uang, bagi mereka. Amin. Amin, high flyers. Amin. Kuat sikit lah. Oke, bapak kepada anak, last. Didik. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anak, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Haleluya. Sangat jelas ya. Ibu bapak harus menjadi contoh. Seperti yang saya pernah cerita sebelum ini. Berapa ramai anak mereka kata mereka sangat benci kepada mereka. Di sini dikatakan kamu bapak-bapak. Di mana tanggung jawab kita mendidik mereka? Mari kita sama-sama sebagai bapak. Di sini dikatakan bapak-bapak. Kita yang bapak-bapak di sini. Mari kita bersama-sama belajar mendidik kita punya anak. Ajar mereka firman. Contohnya di dalam persekutuan keluarga. Saya punya istri jarang sekali, jom kita doa. Mereka lihat kepada saya. Dan kalau bapak itu gagal, keluarga itu akan gagal. Sebagai bapak kita perlu bertanggung jawab. Kita perlu bawa istri, anak-anak kita untuk berdoa bersama-sama. Bawa mereka kepada Tuhan. Bawa mereka pengajaran firman Tuhan. Ajar mereka supaya mereka tidak jadi kurang ajar satu hari nanti. Anak adalah seperti mana kain putih yang baru kita beli. Dan apa yang kita tuang, kopi akan jadi hitam. Apa yang kita tuang kepada kertas itu, apa yang kita ajar kepada anak itu, segala sikap kita, segala sifat kita, apa yang anak itu lihat, mereka akan ikut. Karena kita adalah bapak. Dan kalau kita salah tuang, kalau kita salah tabur sesuatu benda yang mengotorkan anak itu atau mengotorkan kain itu, itulah jadi anak-anak kita. Mari kita sama-sama bertanggung jawab. Amin. Bapak-bapak, amin. Haleluya. Oke. Next. Janganlah, ini enggak nasihat firman Tuhan. Janganlah menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Nah, ini yang kita selalu sudah dengar, ya. Kalau anak perlu dirotan, rotan. Tapi rotan dengan mengajar. Cara kami ajar anak kami daripada Jojoy sampai ke Priscilla, rotan dan bagi tahu apa masalah. Sebab ada kadang-kadang bila sudah merotan dengan geram, dia tidak bagi tahu lagi apa masalah atau salah anak dia. Jadi jangan tidak untuk merotan kata Tuhan. Oh, saya tidak mau rotan, saya sayang, tidak. Sudah ada dua orang yang bagi tahu saya, satu orang Kristen dan Chinese lah. Dia bagi tahu, wah, saya takut doa, dia cakap, kamu manjakan kamu punya anak, dia cakap, sebab bila tinggal satu lagi biasa orang manja. Saya cakap dengan dia, rotan salah tetap salah, saya rotan. Saya tidak mau manjakan dia dan merosakkan dia. Dan minggu lepas, 2 minggu lepas, satu lagi anti Chinese. Wah, kalau begini ya, kamu sayang anak kamu lah begini, dia cakap. Saya cakap dengan dia,
ini bukan orang Kristen. Beritahu dia, salah tetap salah, saya akan rotan. Nah, ramai bukan mereka tidak mau rotan, takut rotan. Tapi kalau sudah salah, rotan dan bagi tahu mereka apa kesalahan. Amen. Oke. Yang sana itu di bawah perlu menjadi contoh yang baik kepada anak-anak. Seperti yang saya pernah hari itu, bagi tahu hari itu, sampai itu anak-anak dia macam mau kata mau pukul mau bunuh mereka punya bapak. Saya pun sangat-sangat risau ini. Jadi puji Tuhan lah sekarang dia punya bapak makin tua, macam ada banyak perubahan lah. Jadi biar kita jadi contoh. Nah, sana dikatakan harta yang paling bernilai dalam sebuah keluarga ialah kebahagiaan. Amin. Amin. Harta yang paling bernilai dalam sebuah keluarga lebih daripada emas dan perak, yaitu kebahagiaan. Dan sebenarnya semua keluarga sedang mencari ini. Setiap keluarga mencari ini sebenarnya. Nah, untuk kebahagiaan kunci. Next. Oke, next. Kunci kebahagiaan ada dua. Kita mau habis sudah. Yang pertama pengampunan. Nah, Matius 18:21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku?" Sampai 7 kali, kata Petrus. Ini jawaban Yesus. Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Beberapa kali kami dengar, bila mengadu dengan kami, "Pastor, saatnya istri begitu lagi lah, buat lagi lah apa yang dia buat sebelum ini. Saya punya suami begini lagi lah, kita sudah cakap hari itu, dia buat lagi." Ini kunci dia, pengampunan. Dalam sebuah keluarga tanpa pengampunan, kita bukan mudah untuk meneruskan satu keluarga. Ada satu contoh atau kesaksian satu keluarga. Nah, dia punya suami adalah pegawai tinggi yang rajamnya sangat-sangat tinggi, dan dia punya kerja overseas ini sana ini saja dia punya kerja. Nah, dengan begitu dia baru pensiun lah ini orang. Banyak perempuan setangan dia. Ke sini ada, ke sana ada, situ ada. Dan waktu anak mereka transplant, anak dia cancer darah. Waktu buat transplant di hospital Sunway dan ambil daripada istri dia untuk ditransfer kepada anak dia. Waktu itu juga suami dia bukan dia sudah tahu di satu hotel dengan perempuan lain, dan istri dia hanya teriak sebelum dibedah. Dia hanya teriak, itu saja yang dia tahu. Dia sangat-sangat kecewa dan sangat-sangat apa, karena waktu anak dia dan anak dia dibedah untuk transplant itu, suami dia di luar sana. Namun dia mengampuni. Hari ini setiap Isnin kami Zoom dengan mereka, ibadah Zoom dengan keluarga ini setiap hari Isnin. Dan karena dia mengampuni, hasilnya sekarang mereka sangat luar biasa. Mereka sangat bahagia. Hasil pengampunan. Walaupun suami dia begitu banyak sekali bundik-bundik dia, mereka orang berada saat itu. Anak dia pramugari, anak yang satu lagi yang kena sakit kanker, sebenarnya ada sekolah di Korea. Karena pengampunan, hanya karena pengampunan baru keluarga ini dipulihkan. Sebab itu dalam keluarga, kalau kamu bertanya berapa kali saya mau ampuni suami saya, dia buat dan dia buat dan dia buat lagi, atau istri saya dia buat dan dia buat dan dia buat lagi. Ingat, ini firman Tuhan, bukan saya cakap. Matius 18:21-22. Mengampuni, amin. Ini kunci, salah satu kunci di dalam kebahagiaan keluarga. Ampuni setiap kesalahan suamimu atau istrimu. Selalu mengampuni, dan saya percaya kamu akan bahagia.
Yang kedua, last, menghargai satu sama lain. Nah, ini ada satu video pendek yang melayani pujian menyembahan, boleh naik selepas kamu salin. Siapkan lagu Seperti Wanita Mengurapi Kuil. Menghargai satu sama lain. Oke, yang melayani, yang pujian menyembahan boleh naik. Nah, mari kita lihat video ini seketika. Nah, ada satu pesan di sini. Apa itu menghargai satu sama lain? Dengar baik-baik dia punya kata supaya kamu paham. Sound. Mrs. Lee, I believe you have some words to say about the dearly departed. I'm not going to sing praises for my late husband. Not today. Neither am I going to talk about how good he was. Enough people have done that here. Instead, I want to talk about some things that will make some of you feel a bit uncomfortable. First off, I want to talk about what happened in bed. Ever had difficulty starting your car engine in the morning? Well, that's exactly what David's snoring sounded like. But wait, snoring wasn't everything. There was also this rear end wind action going on as well. Some nights it would be so forceful, it would wake him up. What was that? He would ask. Oh, it's the dog, I would say. Go back to sleep, dear. Oh, you might find this all very funny, but towards the end of his life, when his illness was at its worst, these sounds indicated to me that my David was still alive. And what I wouldn't give just to hear those sounds again before I sleep. In the end, it's these small things that you remember, the little imperfections that make them perfect for you. So to my beautiful children, I hope one day you too find yourselves life partners who are as beautifully imperfect as your father was to me. Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan yang mengajar kami. Biar kami hari ini Tuhan, kami yang istri akan belajar tunduk. Kami yang suami, kami belajar untuk mengasihi mulai hari ini.
Dan anak-anak kami Tuhan akan mulai untuk menghormati ibu bapa. Mereka tidak lagi pernah bosan mendengar didikan. Dan kami sebagai bapak-bapak, biar pada hari ini kami belajar untuk terus tidak pernah bosan mendidik anak kami. Dan ajari kami Tuhan dua daripada kunci kebahagiaan rumah tangga, yaitu mengampuni. Tolong kami Tuhan yang kami berat sekali mengampuni, yang sukar sekali mengampuni. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat mengampuni sama ada suami atau istri atau anak-anak. Karena dalam satu keluarga kami Tuhan perlu ada pengampunan. Karena Yesus datang ke dunia untuk mengampuni. Dan juga Tuhan ajari kami untuk menghargai satu sama lain. Selagi mereka hidup, selagi mereka ada di samping kami Tuhan, biar kami menghargai. Tolong kami Tuhan agar kami tidak menyakiti hati mereka. Tolong kami Tuhan agar kami tidak untuk menolak pengampunan. Tolong kami Tuhan, ajari kami untuk belajar menghargai satu sama lain. Menghargai ibu bapa, menghargai anak-anak. Anak-anak menghargai ibu bapa. Karena satu saat nanti kami tidak ada lagi. Ibu bapa kami tidak ada lagi. Kami tidak boleh memeluk mereka lagi. Biar hari ini Tuhan, tolong kami. Tolong kami. Mari kita menyanyi lagu ini. Mari kita semua berdiri. Seperti mana wanita yang mengurapi kaki Yesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapi, Biar kita menjadi seperti wanita ini. menangis Yang sanggup di mengurapi bawah Yesus. kakimu. Dia tunduk kepada Yesus, tunduk kepada otoritas. Demikian hidupku Karena kasihnya kepada Yesus, dia sanggup untuk mengurapi kaki Yesus. Yesus, Engkau baik bagiku. Pandanglah Yesus. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Jika saudara kita melayani istri atau suami kita di rumah, Ku kita melayani anak kita, sama-sama juga kita melayani Yesus. Apapun apa yang kamu kerjakan di rumah itu, menanti apapun apa yang kamu buat di rumah itu adalah kamu melayani suami kamu dan istri kamu. Biar dia tidak menjadi beban. mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Terima kasih Tuhan. Mari sama mendoakan kamu angkat tangan. Kalau rasa beban dalam hidup kamu, sukar untuk mengampuni, sukar untuk menerima apa adanya suami atau istri, dan anak-anak yang sudah disadarkan dari firman Tuhan, dan kamu mau
belajar untuk menghormati ibu bapak kami. Angkat tangan kepada Tuhan. Saya mau lepaskan berkat. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, kami sudah disadarkan oleh firman-Mu bahwa istri harus tunduk kepada suami, suami harus mengasihi istri, dan anak-anak harus taat kepada ibu bapa dan hormat karenanya dan semua perintah-Mu Tuhan. Dan kami bapak-bapak kami juga tidak pernah bosan mendidik anak kami sehingga mereka menjadi anak yang luar biasa satu hari nanti. Dan ini kami Tuhan